uangnya. Yang ketiga, alat atau media. Yang keempat, tentang hadas dan najis ya. Sementara 4 materi yang kita bahas dulu. Jadi yang namanya toharoh dalam Islam itu sangat penting sekali. Sangat penting sehingga semua umat muslim harus memperhatikan kesucian, terutama kalau mau ibadah. Yang dinamakan toharoh atau bersuci adalah yaitu kita mensucikan seluruh badan kita, membersihkan seluruh badan kita, baju kita, tempat yang kita buat ibadah dari segala macam hadas atau najis, dari segala macam najis ataupun hadas. Jadi bersih, suci, itu yang namanya toharoh atau bersuci. Kemudian macam-macam toharoh, macam-macam bersuci. Ada yang tahu ada berapa macam? Macam-macam toharoh ada berapa? Ada 2. Yang pertama bersuci dari hadas kecil. Yang kedua bersuci dari hadas besar. Itu kalau dari hadas kecil dan hadas besar. Berikutnya bersuci dari najis. Kalau najis sendiri ada berapa? Masih ingat? Najis ada 7. Apa sampai ada 7? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Coba yang pertama disebutkan. Najis mughalladhah. Yang ketiga, mughalladhah itu najis yang seperti apa? Najis mughalladhah najis yang seperti apa? Najis. Ada yang bisa bantu? Najis berat. Apa tadi? Najis berat. Najis berat itu contohnya air liur anjing, air babi, ya. Jadi kalau terkena air liur anjing, kita wajib membersihkan dengan cara tertentu, karena itu termasuk najis besar. Kemudian najis mukaf, najis yang ringan, najis yang ringan. Apa itu ringan? Contohnya kayak air kencing anak laki-laki. Yang belum minum atau makan apapun kecuali ASI. Kemudian yang kedua najis mutawassithah, najis yang sedang atau pertengahan. Contohnya apa? Najis mutawassithah itu contohnya apa? Coba. Contohnya kencing yang sudah kering, jadi sudah hilang 3 sifat atau karakternya. Hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, itu sudah tidak ada. Sehingga kita membersihkannya pun beda dengan ketika masih ada. Baik, tadi pengertian tentang toharoh sudah, macam-macamnya sudah. Sekarang alat dan media bersuci. Ada yang bisa menjawab tentang alat atau media bersuci itu apa saja? Bisa jalan tidak apa-apa Yusuf, biar keliling. Media atau alat bersuci itu apa saja? Yang pertama urut. Yang pertama apa? Jadi yang pertama dulu air. Yang kedua batu.
ada air. Kemarin sudah saya jelaskan macam-macam air ada berapa? Macam-macam air ada ada 5. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama air apa? Air suci mensucikan. Contohnya air sungai, air hujan, air sumur, air laut, air salju, air embun dan lain-lain. Jadi yang masih murni belum ada campurannya. Yang kedua air apa? Air suci dan tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air suci tapi tidak mensucikan. Air buah kelapa, air teh, air kopi, itu semuanya suci. Suci tapi tidak mensucikan, sehingga tidak boleh dibuat wudu. Tidak boleh dibuat wudu ya. Berikutnya air mutanajis, air yang terkena najis. Contohnya air apa? Jadi contohnya air kolam yang terkena bangkai, misalnya terkena bangkai, terkena bangkai, itu disebut air mutanajis. Yang keempat air apa? Air mustakmal. Air mustakmal ini penting diperhatikan. Kalau air mustakmal itu dia air yang bekas dari bersuci. Bekas dari bersuci. Jadi ada air wudu. Misalnya kita dari ember, bawahnya ada ember, kita wudu di bulan, di bawahnya ada ember, itu namanya air mustakmal. Air bekas bersuci kita. Dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Berikutnya yang nomor 5 air apa? Air musamas. Air musamas adalah air yang terkena sinar matahari atau terkena panas matahari. Kalau dibuat bersuci, hukumnya apa? Boleh apa tidak? Hukumnya makruh. Ya, makruh. Kalau makruh itu apa? Boleh nggak? Sebaiknya tidak boleh atau tidak dianjurkan. Itu ya. Ini tentang media bersuci. Langsung ke yang keempat, tentang hadas dan najis. Tadi hadas sudah, najis sudah. Sekarang coba diperhatikan tentang hadas besar, hadas kecil. Sudah tahu cara membersihkan atau cara mensucikannya? Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Bagaimana cara mensucikan hadas besar? Nah, kita langsung masuk ke diskusi. Nanti cepet-cepetan jawab pertanyaannya. Bagaimana cara membersihkan atau mensucikan hadas besar dan hadas kecil? Kalau hadas besar bagaimana? Hadas kecil bagaimana? Cara mensucikannya bagaimana? Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 3 menit untuk ada yang sudah ketemu jawabannya? Ya, cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, bagaimana caranya? Ya, Fatur, apa tadi? Berarti kalau menghilangkan hadas kecil dengan cara wudu. Kalau hadas besar dengan cara apa? Dengan cara mandi besar atau mandi janabah. Mandi besar itu mandi janabah.
Janabah. Sekarang contohnya hadas kecil itu apa? Buang air kecil atau kencing. Buang air besar. Bersentuhan dengan lawan jenis. Itu wudhunya batal hadas kecil. Sehingga kita wajib untuk wudhu lagi. Contoh hadas besar apa? Yang cewek hadas besar melakukan hubungan suami istri. Ada lagi haid. Ada lagi apa? Nifas, keluar sperma. Misalnya mimpi basah, itu namanya hadas besar. Wajib kita bersihkan, kita sucikan dengan cara mandi besar. Nah, yang perlu kalian tahu, ketika mandi besar dengan mandi biasa itu beda apa sama? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa ketika mandi biasa dengan mandi besar? Ada yang bisa jawab? Mandi besar pakai niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari itu perbedaannya pertama. Perbedaan yang kedua apa? Harus merata. Airnya itu dari kepala, dari rambut sampai kaki, harus kena air semua. Kalau mandi biasa kan kita terserah, seperti jebur-jebur. Ada yang tidak kena air tidak apa-apa. Itu kalau mandi biasa. Kalau mandi janabah, mandi besar, itu wajib kena air semua. Bahkan sela-sela kuping, sela-sela ketiak harus kena air semua. Sela-sela rambut harus basah semua. Itu kalau mandi besar. Paham ya? Sekarang silahkan kalau ada pertanyaan. Kita sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan unjuk tangannya. Ada pertanyaan silahkan. Usahakan satu kelompok satu pertanyaan. Siapa namanya? Ivan. Ini ada pertanyaan dari Ivan, tolong disimak dengan baik-baik. Kalian nanti kalau bisa jawab, unjuk tangannya untuk menjawab. Gimana pertanyaannya Ivan? Apa perbedaan najis dan hadas? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Luar biasa. Ada yang bisa jawab ya? Apa perbedaan hadas dan najis? Silakan didiskusikan pertanyaan atau jawabannya. Jawabannya kira-kira apa? Nanti unjuk tangannya untuk jawab. Perbedaannya, bukan pengertiannya ya. Perbedaannya kira-kira apa? Saya kasih waktu 3 menit. Mas apa? Bisa? Andika? Bisa? Biasanya Asifa yang bisa. Apa? Kemudian ada yang tahu nggak? Ini perbedaannya, tolong disimak. Jadi perbedaan antara hadas dan najis. Kalau hadas itu mewajibkan untuk kita wudhu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar itu mewajibkan kita untuk mandi besar. Jadi
ini hadas harus kita sucikan dengan cara wudhu dan cara mandi besar. Kalau najis itu dengan cara kita menghilangkannya saja dengan cara membasuh dengan air. Jadi misalnya kita sudah punya wudhu, jalan mau ke masjid, kemudian menginjak kotoran ayam, itu kita wajib wudhu lagi apa enggak? Coba Fatul, disimak. Kita sudah punya wudhu mau ke masjid menginjak kotoran ayam, kita wajib wudhu lagi apa enggak? Ya, yang lain wajib wudhu lagi apa enggak? Yang enggak kenapa? Yang wajib kenapa? Coba yang wajib wudhu lagi kenapa alasannya? Karena akan terkena najis. Sedangkan najis itu kewajibannya kita bersihkan, kita hilangkan dengan cara dibasuh saja, tidak dengan cara wudhu. Ya, kecuali kalau kita wudhunya batal. Jadi kalau terkena najis itu wudhunya tidak batal, wudhunya masih suci. Cuman kita harus membersihkan najisnya dok, harus menghilangkan najisnya dok. Kalau najisnya dalam bentuk kotoran, ya kita hilangkan dengan air. Kalau najisnya sudah tidak kelihatan, najis kukiah tadi, tetap kita hilangkan. Bagaimana caranya? Yang kita yakini ada najisnya. Sehingga kesimpulannya, bedanya hadas dan najis. Kalau hadas itu kita wajib wudhu. Kalau najis harus dihilangkan, tidak wajib wudhu. Ya, itu diingat-ingat. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sekarang pertanyaan terakhir dari saya, tolong didiskusikan. Ini materi toharoh, kenapa sangat penting? Alasannya apa? Toharoh itu sangat penting dalam kajian Islam. Alasannya apa? Kalau ada yang bisa menjawab, nanti langsung tak kasih A, tak kasih 100 di rapot. Kenapa toharoh itu penting? Tak kasih waktu 2 menit. Ada yang bisa jawab? Apa? Gimana? Alasannya apa? Kenapa kok penting? Karena ya, betul. Saya ulangi jawabannya. Jadi toharoh itu sangat penting karena menjadi syarat sahnya. Syarat sahnya hampir semua ibadah. Di antaranya ibadah sholat, kemudian tawaf. Padahal sholat itu ibadah yang paling utama. Ibadah yang pertama kali dihisab di yaumul kiamat adalah ibadah sholat. Nah, sholat ini tidak sah kalau tanpa bersuci. Sehingga bersuci menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Jadi demikian dari materi yang kita diskusikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya, ada kesimpulannya. Yang pertama, saya simpulkan kesimpulannya bahwa toharoh ini penting karena menjadi syarat sahnya hampir semua ibadah. Kita sholat untuk bersuci, kita baca Quran harus bersuci, kita tawaf, melaksanakan ibadah haji harus bersuci. Kemudian hadas dan najis juga ada bedanya. Kalau hadas itu mewajibkan
sedang mandi. Kalau najis wajib kita bersihkan. Demikian. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah dan syafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.